لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الإخوة rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk istiqamah di jalan al-Islam, jalan siratul mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Ada satu surah yang mungkin harus selalu banyak kita renungkan tentang kesadaran kita yang bertingkat-tingkat, antara kuat dan lemah, antara sadar dan lupa. Kesadaran tentang kita banyak di alhaakumut takatsur, dilalaikan oleh takatsur, memperbanyak, menumpuk dan berlomba-lomba dalam takatsur bid dunya, dalam bidang keduniaan. Dan ayat itu diingatkan kita tentang adanya pertanyaan. Tak ada satupun kehidupan kita di dunia ini yang tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, karena semua bentuk kehidupan yang kita alami sejak kita dilahirkan, sejak kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kita diwafatkan, semuanya adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Tak ada satupun yang luput dari nikmat Allah. Semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian engkau akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam merasa lapar, tidak ada makanan yang beliau makan. Di tengah perjalanan beliau keluar bertemu dengan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan engkau berdua keluar? Keduanya menjawab yang sama, lapar. Lalu ketiganya berangkat menuju seorang laki-laki dari Ansar. Ternyata di sana mereka mendapati hanya keluarga dari laki-laki Ansar itu, karena laki-laki Ansar itu sedang keluar, sedang membeli makanan. Lalu Rasulullah SAW duduk sejenak, dan setelah itu datanglah laki-laki Ansar itu sambil bergembira menyambut kedatangan ketiga orang yang mulia ini. Laki-laki Ansar itu mengatakan, tak ada orang yang lebih bahagia daripada aku karena kehadiran tiga orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu disembelihnya seekor kambing dan disediakan untuk ketiga tamunya itu. Makanlah mereka, dan juga disiapkan minuman-minuman yang cukup menyegarkan kepada tiga orang yang mulia tersebut. Setelah selesai, ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im." Demi Rabbi yang jiwaku ada di tangannya, pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Makanan yang dimakan, minuman yang beliau minum. Beliau mengatakan, akhrajakum min buyutikumul ju'. Laparlah yang mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Kemudian kalian tidak kembali ke rumah kalian sampai kenikmatan ini kalian raih. Jadi tak mungkin tak akan ditanya, pasti ditanya.
Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Lebih dirinci, demi Rabbi yang jiwaku ada di tangannya, ini adalah bagian dari nikmat yang akan ditanyakan kepada kalian pada hari kiamat. Dhillun barid, naungan yang menyejukkan, tempat tinggal, pohon tempat kita berteduh. Apa saja tempat kita berteduh akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi nikmah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita dapati itu yang kita tidak bisa hitung. Ya. Warutabun tayyib, kurma basah yang baik, yang enak, yang lezat kita makan. Mungkin di sini banyak yang tidak menikmati kurma, tetapi kita bisa menikmati roti, kue-kue yang manis, buah-buahan, hampir setiap hari. Ya. Wa ma'un barid, dan air yang menyegarkan. Kita minum setiap hari. Minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Di antara nikmat yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti. Hitunglah apa yang akan Allah pertanyakan. Kita nggak tahu, tapi pasti Allah akan mempertanyakan untuk apa semua itu kalian pergunakan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan an-na'imu maladul ma'kul wal mashrub. Tentang ayat ini beliau mengatakan yang disebut kenikmatan adalah maladul ma'kul wal mashrub, makanan dan minuman yang melezatkan kalian. Yang nikmat kita nikmati setiap saat. Kita sarapan di rumah, kita jajan di warung, kita minum di kantor, kita kadang makan di kantor, kita kadang makan di jalan, kita kadang minum di jalan. Banyak sekali yang nggak bisa kita hitung. Setiap saat hampir lalang harian kita penuh dengan dhillun barid, rutabun tayyib, dan ma'un barid. Semua itu nggak pernah lepas. Per hari kita nikmati, mungkin per detik, mungkin per jam, mungkin per hari. Makhul mengatakan syab'ul butun wa baridus syarab wa dhilalul masakin. Perut yang kenyang, air yang menyegarkan, tempat tinggal yang meneduhi. Apa ada di antara kita yang tak punya tempat tinggal? Ngontrak tidak ngontrak tempat tinggal. Dilal menutupi dari panas terik. Minuman setiap hari, ada di antara kita yang tidak minum? Tidak. Tetap Allah berikan minuman setiap saat pada kita. Perut kita, mana di antara kita yang tidak kenyang? Kenyang setiap saat. Ya. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa yang disebut an-na'im yang akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti ada al-ghada wal asya. Makan siang dan makan malam juga akan dipertanyakan. Terlepas makannya apa saja. Hanya ada yang roti saja, ada yang hanya ikan asin saja, ada yang hanya nasi saja. Banyak sekali, tetapi ini adalah bagian yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah ayyuqala lahu. Awal hisab yang akan Allah pertanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah dipertanyakan kepada dirinya, alam usahha laka jismaka, bukankah badanmu sudah aku sehatkan? Wa urawwika minal ma'il barid, bukankah tenggorokan kamu sudah aku segarkan dengan air yang dingin? Akan dipertanyakan. Dan itu per detik banyak sekali di hitungan kita. Tapi kita tidak pernah berpikir apakah ini akan dipertanyakan setiap kali kita minum,
Setiap kali kita makan, setiap kali kita pulang ke rumah, setiap kali kita berada di kantor, kita tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, semua ini akan dipertanyakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita hanya bisa menikmatinya saja, seakan ini adalah hasil jerih payah kita, dan tak perlu ada orang yang mempertanyakan apa yang kita nikmati saat ini. Yang dimaksud adalah dipertanyakan tentang apakah kita telah menunaikan hak syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin di atas seluruh nikmat yang Allah berikan tadi. Hitungan. Itu baru satu bagian yang masih bisa kita hitung, kita prediksi. Tapi bagaimana yang tidak bisa kita hitung? Setiap saat banyak sekali kenikmatan yang terlintas walaupun sedikit, tetapi semua itu kenikmatan yang akan ditanyakan pada Allah Rabbul Alamin. Tetapi tetap saja kita masih merasa kurang dan kurang. Ya, masih kurang dan kurang. Padahal semua kita nikmati. Ya, makanya alhaakumut takatsur. Kita tetap mengejar tumpukan-tumpukan itu. Malah kita melupakan satu nikmat yang lebih besar dari itu semua, yang pasti akan lebih dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, dikarenakan kenikmatan yang sedikit saja, yang faedahnya hanya terbatas saja, dipertanyakan oleh Allah. Bagaimana dengan kenikmatan yang satu ini? Apa itu? Kenikmatan dinullah, kenikmatan hidayah, kenikmatan wahyu, yang justru itu adalah ruh dari kehidupan rohani itu sendiri. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan, minuman, tempat berteduh, tempat kita menjaga badan kita dari kesegaran kita, yang semuanya hanya untuk fisik kita dipertanyakan, bagaimana dengan nikmat untuk rohani kita? Pasti akan lebih dipertanyakan, tapi kita banyak melalaikan. Kita lebih menikmati, bukan mensyukuri. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bukankah telah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah? Yang dipertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyadarkan kepada umatnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dipastikan masuk jannah, kekasih Allah Rabbul Alamin, manusia paling terbaik, manusia yang diridhoi, manusia yang diberi wahyu. Kami beri wahyu ruh, diberikan ruh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya ruhani, bukan ruhnya jasad, tapi ruhnya ruh jasad. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dulu engkau tidak tahu apa yang terkandung di dalam Alkitab walal iman. Kalian tidak tahu hakikat keimanan. Enggak punya kesadaran iman, enggak ditanamkan keimanan, bahkan enggak tahu apa sih bedanya iman wal kufur. Pokoknya suka tolak, terima, enggak suka tolak, begitu kan? Kondisi sebelum orang diberitahu wahyu, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak bisa membedakan ini iman atau tidak iman. Yang dia bisa bedakan adalah ini dia sukai, dia terima, ini tidak dia sukai, dia tolak. Hanya itu. Iya. Lalu walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan nur untuknya, yang dengan nur itu, cahaya itu, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami beri hidayah dia siapa saja orang yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ya, walakin ja'alnahu nuran, tempat dia nahdi, mana jalan yang dia harus tempuh, mana jalan yang tidak harus dia tempuh, jangan ditempuh. Mana jalan yang berliku-liku, mana jalan yang lurus, mana jalan yang berlubang, mana jalan yang tegak, tidak ada satu lubang pun dan cacat pun. Wahyu, kalau tak ada wahyu, kalau Allah tidak turunkan petunjuk, celaka, zulumat, dalal, kegelapan dan kesesatan akan terus menyelimuti diri kita dalam kehidupan ini.
tak tahu jalan kemana. Hidup kita adalah antara mau dan tidak mau, antara suka dan tidak suka. Itulah pilihan kita, nggak ada lagi. Kalau tidak ada ruh yang Allah turunkan untuk diri kita semuanya. As-Sabi rahimahullah menjelaskan tentang nikmat yang besar ini. Huwa hadzal Qur'anul Karim. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Sammahullahu ruhan. Allah menamakan Al-Qur'anul Karim ruh. Lianna ruha yahya bihal jasad. Kalau ruh itu akan menjadikan jasad kita hidup. Wal Qur'anu tahya bihil quluba wal arwah. Sedangkan Al-Qur'anul Karim akan menyebabkan qalbu dan rohani kita hidup. Kalau jasad saja yang hanya sesaat, hidup itu dengan apa? Al-ghidha, al-ma'kul, wal mashrub, dengan air, dengan makanan, dengan minuman. Akan dipertanyakan, yang ini menghidupkan hakikat ruh itu sendiri. Akan ditanyakan. Wa tahya bihi masalihad dunya wad din. Dengan Al-Qur'anul Karim kemaslahatan dunia dan agama kalian akan hidup. Lima fihi minal khairil katsir wal ilmil ghariz. Karena di dalamnya mengandung banyak sekali kebaikan dan ilmu yang melimpah. Ilmu, hakikat ilmu. Kalau cuma informasi, pengetahuan yang mungkin saja bohong, palsu, gak karuan, gak jelas benar atau tidak benar, banyak beredar di dunia ini. Tapi yang disebut ilmu, ya, hanya ada di dalam wahyu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa mahdu minnatin minallahi ala rasulihi wa ibadil mu'minin min ghairi sababin minhum. Ini benar-benar murni karunia dari Allah kepada hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hamba-hambanya yang beriman tanpa sebab dari mereka sedikit pun. Murni dari Allah, diberikan. Yang diberikan hidayah pun murni dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika mentafsirkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau menyentuh waraknya saja, menyentuh waraknya, lembaran-lembaran kertas, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi maknanya, kandungannya, tak mungkin ada yang mendapatkan hidayah dari itu kecuali jiwa-jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada indikator bahwa tambah kita mengerti tafsir-tafsir Al-Qur'an, busyra dari Allah. Mudah-mudahan ini pertanda kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa kita. Tambah kita tidak mau mendalami tafsir Al-Quran, tidak mau memahami dan mentadabburi Al-Quran, pertanda jangan-jangan hati kita masih kotor. Allah tidak membersihkan jiwa kita karena tidak mampu mengambil hidayah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kita lanjutkan. Al-Quran ni'matul wahyi, baik Al-Quranul Karim maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang muslim, bahkan nikmat yang wajib setiap saat disyukuri. Ya, bayangkan kalau firman Allah Subhanahu Wa Taala ini kita renungkan, kita akan, ya Rabb, syukur kita sangat kurang sekali. Mari kita lihat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim dalam surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang dulunya mayit, mati, bukan mati jasad. Kalau mati jasad selesai. Ini mati ruhani. Qulub mereka mati. Tidak bisa hidup dengan jelas.
tidak bisa hidup di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hidup dalam kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah keinginan dirinya. Hidup adalah pandangan dirinya. Dia tidak akan lagi bisa mengerti. Dulu orang ini mati, fa ahyainahu, kata Allah. Kami hidupkan dia. Dengan apa? Wahyu. Fa ahyainahu, setelah Allah hidupkan yang tadinya mati, mulai diobati dengan Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai tumbuh. Setelah itu bukan hanya sampai di situ, kata Allah Rabbul Alamin, wa ja'alna lahu nuran. Kami kawal dia dengan nur. Untuk apa? Yamshi bihi finnas. Dengan nur itu dia berjalan di tengah-tengah umat manusia. Di tengah-tengah umat manusia yang sedang berada dalam kegelapan, dia megang suluh cahaya. Semuanya gelap, dia punya cahaya. Bukan hanya dia yang bisa melihat di sekelilingnya, orang-orang pasti akan mengikuti dia untuk mengambil cahaya itu, melihat sekelilingnya. Sebab hanya dia yang punya cahaya. Pasti tetangga kita juga akan ikut serta. Ini berarti menandakan ketika ada orang yang mendapatkan hidayah yang sangat besar di suatu wilayah, bersyukurlah wilayah itu karena masih ada cahaya yang bisa dia ambil untuk bisa melihat di sekelilingnya. Seandainya semuanya dalam kegelapan, pasti akan celaka dan sengsara umat itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mathaluhu fidh dhulumat laisa bikharijin minha." Apakah sama seperti orang yang permisalannya ada di dalam semua kegelapan, tidak ada jalan keluar yang bisa dia tempuh? Kalau tadi masih bisa walaupun curi-curi api, cahaya, gitu Pak. Kalau kita punya teman lagi bawa cahaya, walaupun kita malu-malu, bisa ngapain? Bisa numpang-numpang cahaya. Mana jalan keluar yang bisa kita tempuh? Tapi kalau semuanya gelap, siapa yang bisa kasih petunjuk kita untuk jalan keluar? Tak ada jalan keluar. Itu celakanya kalau kita tidak mendapatkan kenikmatan yang begitu besar ini. Kita lanjutkan. Di dalam ayat lain, dalam surah Al-Mulk ayat 22, Allah pun masih mengingatkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apa man yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Subhanallah. Apakah orang yang berjalan dengan tersungkur wajahnya di bawah, ada lebih mendapatkan jalan petunjuk dibandingkan orang yang jalan tegak lurus? Semuanya salah pandang. Di bawah kok. Mata yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Begitu orang yang berada dalam kegelapan jahiliyah, tidak tahu al-Islam, tidak tahu hidayah, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu sunnah, pasti semua memandangnya terbalik. Pasti semua memandangnya terbalik. Ya. Sungguh bahagia orang yang berjalan tegak lurus di atas siratul mustaqim, mendapatkan hidayah yang luar biasa. Dia berjalan dengan penuh kejelasan arah dan penuh kepercayaan diri, dia pasti sampai ke pintu gerbang kebahagiaan. Lalu sehingga beberapa orang yang arif, seorang yang lebih banyak mengerti tentang hakikat wahyu, bukan lafaz-lafaz saja, beliau mengatakan syukrul ammah alal mat'am wal mashrab wal malbas wa qutil abdan. Syukurnya orang awam, orang-orang umumnya seperti kita, itu seringnya hanya mensyukuri makanan, minuman, pakaian, dan bahan pokok makanan badan. Itu syukurnya orang awam, umumnya kita. Ya, ini sudah umum. Kalau enggak, ini kewajiban kita masih tergantung dan kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ini. Tetapi wa syukrul khassah, syukurnya orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa,
terpilih. Syukurin apa mereka? Ala tauhid wal iman wa qutil qulub. Mendapatkan tauhid, mendapatkan iman, mendapatkan makanan hati. Mereka itulah orang-orang yang khusus, spesial, yang selalu mensyukuri itu semuanya. Walaupun mereka harus tak makan, walaupun mereka harus tak minum. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat yang merasakan tauhid yang begitu indah dalam dirinya. Hidup bergelimang kemewahan sampai diceritakan kalau beliau lewat di suatu tempat, lalu beliau melewati itu dan terus berlalu. Tiba-tiba banyak orang yang lewat di jalan itu. Orang tahu pasti jalan itu dilewati oleh Mus'ab bin Umair. Saking apanya? Saking wangi. Wanginya khas. Wanginya seorang anak pejabat yang berlimpah kemewahan. Mus'ab bin Umair. Sebelum beliau mengenal Islam. Setelah mengenal Islam, ditinggalkan semua itu. Lari ke medan jihad. Jihad apa? Jihadud dakwah. Duta pertama ke kota Madinah. Sebelum orang lain mendapatkan tugas, dialah orang pertama yang mendapatkan tugas untuk membawa suluh, membawa hidayah kepada umat kota Madinah. Ya. Begitu yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair atas syukurnya terhadap tauhid yang Allah limpahkan untuk dirinya. Beliau tinggalkan, tak peduli. Walaupun orang akan mengejeknya. Hidup sudah bergelimang kemewahan, wanginya saja semerbak, tidak pernah hilang, mungkin 7 hari 7 malam, wanginya akan terus terasa. Tempat itu oleh wanginya Mus'ab bin Umair. Tapi beliau rela meninggalkan itu karena tuntutan tauhid di dalam dirinya untuk dakwah ilallah ke kota Madinah. Sehingga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi rahimahullah mengatakan ketika mentafsirkan tentang apa nikmat yang ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Beliau mengatakan an-na'im ma an'ama Allahu 'alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan kepada kami, kata mereka, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat terbesar. Bukankah di dalam surah Ali Imran 164 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah sudah memberikan nikmat yang sangat besar buat kaum mukminin. Apa itu? Idz ba'atsa fihim, ketika Allah membangkitkan untuk mereka. Ba'ats itu kebangkitan, ya, bangkit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan yang lain. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, tazkiyah mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Berubah, kehidupan mereka berubah setelah wahyu datang. Mereka tidak sama dengan hewan. Mereka hakikat insan, insan yang hakiki dalam diri mereka. Tetapi sayangnya memang kenikmatan inilah yang banyak kita lalaikan. Mungkin kalau kenikmatan tadi makanan, minuman, kita masih sempat, alhamdulillah, kita masih bisa gunakan untuk ibadah, ya. Kita masih bisa hal-hal berjalan untuk kebaikan. Tapi bagaimana dengan nikmat yang satu ini? Yang akan ditanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat tauhid. Salah satunya kita sering melalaikan nikmat Al-Quranul Karim dengan hijrah, dengan menyingkirkan Al-Quranul Karim. Seperti yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran mahjur, disingkirkan, diabaikan. Kadang kita malas membacanya, kadang sudah rajin membacanya, kita tak pernah berusaha menaikkannya untuk mengerti tentang artinya.
Banyak yang mungkin sudah mencoba untuk memahami artinya, kita kurang mentadaburinya. Udah mulai banyak yang mentadaburinya, kurang ngamalinnya. Masih tetap kita mahjur. Ya, Al-Quran itu padahal Al-Quran adalah kehidupan hakiki kita. Ada juga yang sudah mulai mengamalkannya, tapi giliran halal dan haram dia campur dengan yang lainnya, tidak mau murni dari apa yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam wahyunya. Ada lagi yang mengabaikan nikmat terbesar ini dengan firak, dengan tidak mau percaya dan meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan dituntunkannya adalah wahyu juga, sehingga merasa kurang, merasa belum serg dalam jiwa, merasa nggak layak kita terapkan zaman ini, atau kurang pantas kalau kita terapkan di zaman ini. Ya, begitu kenikmatan yang lama-lama kita singkirkan, sedih hati kita. Sampai Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan Rasulullah SAW pun kaget. Siapa mereka yang sebenarnya terlihat seperti umat Rasulullah SAW yang diharapkan minum dari telaga Kautsar, tapi justru mereka terhalang, menjauh, tidak mau dan tidak minum air dari telaga Kautsar. Ketika dikatakan Rasulullah SAW nggak tahu ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka amalkan dalam perilaku keagamaan mereka setelah engkau wafat ya Rasulullah SAW. Banyak cari alternatif tafsir baru, banyak cari amalan ibadah yang tidak cocok untuk dirinya dari Rasulullah SAW, yang lain yang dia amalkan. Kalau saja hidup kita penuh dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nggak ada waktu lagi kita untuk menengok yang lain. Coba hitunglah mana yang nggak pernah ada dari tuntunan Rasulullah. Kalau itu kita amalkan full, nggak ada waktu untuk yang lain, habis. Ya, dari mulai kita bangun tidur, bangun sholat, kita sarapan, kita keluar rumah, kita bekerja. Kalau sunnah Rasulullah yang dikerjakan, tak akan ada lagi peluang untuk yang lain masuk ke dalamnya. Ketika peluang yang lain masuk, pertanda ada sunnah Rasulullah yang kita singkirkan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, benci dalam tanda petik. Ada benci yang memang lahir, benar-benar dia benci jiwanya, tapi ada yang benci terselubung. Perilakunya seakan-akan seperti membenci. Betul ya? Kalau membenci kan tidak mau mendekat, tidak mau mengamalkan, bahkan lebih kepada yang lain. Seperti ada yang teman-teman muda menyatakan cinta sama seorang akhwat tertentu, dia nengoknya sama akhwat yang lainnya juga. Apa benar ini cinta? Kan juga dipertanyakan oleh akhwatnya sebelah, lu katanya cinta sama gue tapi ngeliriknya ke sono wae gitu kan. Itu pasti. Bagaimana dengan perilaku kita yang katanya tidak membenci sunnah, tapi tengokan kita kepada sunnah selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa bukan pertanda rogibaan, membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itu mudah-mudahan kita akan diingatkan terus suatu nikmat yang akan besar sekali. Dan terakhir, banyak pula ada kurang kesadaran besar bahwa di antara kenikmatan besar dalam Islam adalah taisir, kemudahan yang memang normal, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak ada haraj, tidak ada sesuatu yang sangat menyulitkan dan menghancurkan kondisi kehidupan kita, tidak. Tetapi sayang sekali, banyak sekarang yang lebih menempuh jalan Islam dengan jalan kehancuran, ya, seperti yang banyak kita lihat akhir-akhir ini, bom sana, bom sini, gitu. Apakah benar Islam mengajarkan seperti itu? Apakah hidayah akan sampai dengan cara menghancurkan seperti itu? Apakah taufik dari Allah Azza wa Jalla akan tertanam pada umat manusia di negeri kita ini, ya,
dengan cara-cara seperti itu. Ini kesadaran kurang, kesadaran tentang nikmat yang sangat besar ini, yaitu bahwa Islam mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat manusiawi, sangat jelas dengan unsur-unsur kemanusiaan yang mulai kecil tambah besar, tambah besar, tambah kuat, tambah kuat. Tidak ada yang anak kecil akan ditentukan menjadi orang besar dalam memperlakukan sesuatu. Tidak. Anak kecil tidak akan disuruh sholat. Anak yang masih badannya lemah, dia harus berjalan, mikirin berjalan saja dia harus tertatih-tatih. Bagaimana mungkin dia diajarkan untuk sholat 5 waktu yang harus berdiri dan lain sebagainya, ya. Ini juga suatu ketentuan dari Allah yang sangat indah, yang tidak akan ada dalam kehidupan orang-orang yang gulu melebihi batas kemanusiaan dalam menerapkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini diberikan manfaatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa diberikan istiqamah dalam mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.